Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini rasanya olinya sudah mau berakhir ya masa pakainya. Oli Q8 Excel Long Life ini dari sisi bahan ya anggap aja setara lah dengan Fastron full sintetik, dengan liquid moly street race, dengan Ravenol ester, dengan apa mana ya? Kalau Amsoil enggak ya. Amsoil signature itu dulu termasuk awet. Kalau sekarang mungkin ya wis podo kok ngene pisan mungkin ya. Tapi ini yang jelas suara mesinnya sudah makin kasar. Jadi ya penulis putuskan untuk ganti oli. Jadi getaran mesin juga sudah mulai terasa juga ini. Ini kebetulan cuacanya dingin. Kalau misalnya panas, wis gak karu-karuan mungkin ya. Jadi ya rencana ganti oli terakhir seri full sintetik lama versus baru adalah Lubrico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini drain oli Q8 Long Life Formula ya. Q8 Formula Excel Long Life 5W40. Kondisi mesin panas ya. Untuk penggantinya adalah Lubrico full sintetik juga. HPI-nya double ya. SN, SM, DF. Oli Amerika ini ada logo API tapi tanpa tulisan RC Resource Conserving ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah pakai oli Lubrico dan impresi pertama oli ini halus tapi malah jadi muncul suara apa ya, tik 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 gitu ya bagian depan apa nih. Tapi yang jelas ini nggak kerasa sebagai oli encer. Jadi olinya terasa seperti kayak aditif. Padahal API SN ya. Kalau dari logo API-nya. API SN tanpa RC. Jadi ini bukan oli yang termasuk resource conserving. Kondisi oli juga sudah jelas ada penurunan. Tapi walau ada penurunan ini masih terasa kental ya. Entah ya, nanti kita lihat setelah
2 km gimana efeknya. Oli sebelumnya Q8 mungkin secara shear stability bagus, tapi masih lemah juga dari sisi permanent viscosity loss-nya ya. Jadi permanent viscosity loss-nya cukup besar. Olinya kalau menurut penulis kalah daripada VR50, kalah dari Yacho. Ya mungkin resepnya long life itu mungkin dipakai untuk RPM rendah kali ya, bukan RPM tinggi. Fuel Illusion warna oli nggak berubah, tapi waktu drain penulis bau bensin yang cukup kuat juga. Padahal warna oli nggak hijau ya, tapi ya memang pemakaian masih 120 dibanding Masteran P40 2024 masih jauh ya, nggak selevel. Menangnya itu kalau lawan Shell Average Power, Shell Rimula, HX3 dan seterusnya, atau Castrol. Jadi olinya ya masih termasuk oli layak logo API. Cuma untuk penulis terlalu encer. Penulis dulu sempat kepikiran untuk beli yang edisi kental dari oli Q8 ini, cuma yo pas sempatnya yang versi 5W40. Q8 sendiri yo memang olinya termasuk standar, tapi yo dari sisi harga menurut penulis yo gak worth it ya. Olinya sendiri untuk performa entah ya, penulis agak bingung karena hasil akselerasi kemarin itu angkanya rotok membingungkan. Jadi 0-100 yang kedua itu timingnya adalah 18 detikan, 0-100 ketiga itu 20 detikan. Bisa beda jauh begitu padahal satu perjalanan. Ombuh apa singgarai ya. Bisa jadi aditifnya itu setelah dipakai kencang jadi menghambat. Aditifnya sendiri ya baru kerja ketika kecepatan agak tinggi. Aditifnya juga malah membuat makin licin ketika kecepatan lebih tinggi. Cuma ya karena olinya jadi terlalu encer, maka aditifnya jadi habis. Sayangnya ya kita nggak tahu ya Q8 Formula ini ramuannya bagaimana. Apakah ada PAO, apakah ada ester, kita nggak tahu. Bisa jadi dibandingkan dengan model biasa ya, yang bukan long life, yang harganya 150 ribuan, itu mungkin lebih baik yang 150 ribuan barangkali ya. Ya entahlah, tapi penulis nggak penasaran lagi dengan Q8 karena yo nggak terkesan. Beda dengan oli mobil One impor atau Delvac impor yang membuat penulis terkesan gitu. Ya rencana berikutnya ya oli 77, ada yang request juga.
ini sudah pemakaian 17 km dan kok rasanya jadi sudah nggak licin lagi ya. Orinya juga ya kekentalannya turun, padahal tadi dipakai kencang itu kekentalannya nggak turun, tapi setelah lambat laun dipakai kok jadi makin lama makin encer. Rasanya kok sepertinya kekentalan permanennya, permanen viscosity loss-nya yang besar ya. Temporary viscosity loss-nya kecil, permanen viscosity loss-nya besar. Jadi shear stability-nya cukup bagus, tapi di hari berikutnya jadi lebih encer. Ini nanti konfirmasinya setelah pulang kerja nanti ya. Tapi ini rasanya nggak licin lagi, padahal tadi licin sekali ya. Mulai dari pelan licin, kencang licin, kencang sekali licin. Ini tapi kok rasanya sudah nggak licin. RPM mesin cepat turun, mulai cepat turun. Engine brake makin besar. Terus getaran mesin mulai terasa. Tadi itu minim getaran nih, tapi sekarang makin besar getaran nih. Iya, suara mesin juga sudah lebih kasar, padahal tadi suaranya masih termasuk halus loh. Karakter yang begini nih ya bisa dibilang mirip BM1, bisa dibilang mirip Delta Loop gitu ya. ADTV oke, tapi bahan oli ini cepat jadi rusak. Jadi viscosity index improvernya mungkin sedikit, tapi karena yo bahan dasarnya yang kurang bagus, jadinya yo nggak memuaskan hasilnya. Iya loh, ini RPM mesin cepat turun ya. Padahal tadi itu licin. RPM mesin nggak cepat turun walau jalan pelan gitu. Ini cepat turun. Ini dibilang minim aditif yo. Ya kenapa kok awal-awal tadi halus sekali? Kalau sekarang kok sudah nggak begitu halus? Apa ya dari sisi film strength olinya itu lemah. Jadi bahannya ini mungkin pakai bahan yang hydro crack gitu ya. Tapi tanpa campuran oli grup 1, tanpa campuran alkylated naphthalene, tanpa campuran ester gitu. Jadi secara film strength itu lemah sekali. Terus bahan olinya juga cepat rusak. Jadinya ya cepat sekali encer, aditif langsung habis. Padahal tadi penulis kencangnya cuma ya bisa dibilang cuma 2 kali ya, 0-100 sama nyoba top speed yang sayangnya jalannya nggak lega. Terus habis itu pelan terus sih, karena ya kebetulan jalannya macet. Ini dibanding Q8 lebih baik Q8 tapi rego beda harganya cukup jauh juga. Entah kalau di Amerika sana Q8 harganya podo nggak perlu lubricol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kalau menurut penulis oli lubricol-nya ini sudah mulai berkurang ya kemampuannya. Jadi
Jadi mungkin bisa dipaksakan sehari lagi. Tapi ini tadi waktu berangkat kerja mau sampai kantor, suara mesin sudah kasar, sudah terasa getarannya sudah mulai terasa, getaran mesin sudah mulai terasa. Terus engine brake jadi besar, RPM mesin cepat turun. Nah sekarang nggak begitu parah, tadi juga sempat 0-100. Tapi ya ini bisa jadi karena cuacanya sekarang dingin. Jadi cuacanya sekarang lebih dingin dari biasanya. Jadi mungkin ini sebabnya mengapa olinya jadi terasa agak lebih baik daripada ketika pagi tadi. Tapi jelas olinya sudah nggak licin. Bisa kelihatan juga dari 0-100 tadi angkanya juga buruk. Pagi tadi bisa 18 detik, tapi tadi itu nggak bisa 18 detik. Mungkin 19 atau 20 detik. Jadi ya ini mungkin penulis drain ya olinya. Padahal harga oli ini kan ketika nggak diskon cukup wow juga ya, 180.000. Daripada oli ini menurut penulis ya mending oli mobil One ESP X3 itu. Ya tentu ada Yacho, ada VR50 ya. Ya wis lah, ini mungkin besok ya drainnya.